tubuh saya aja nggak indah gitu. Oke. Yaudah, Arbi coba mungkin kita relaksasi, Bi. Wangi. Wangi namanya wangi. Wangi Suharum. Oke, boleh minta parfum. Oh, parfum. Kan dia karena namanya wangi, biar kita kasih wangi-wangian, biar relax. Oh, ini parfum khusus ya? Iya. Oke. Relaxation parfum. Tangannya boleh kayak gini. Oke. Dua. Nggak apa-apa. 2. Fokus dulu ke telapak tangannya. Oke, sebentar lagi saya akan menyemprotkan minyak wangi ini ataupun minyak relaksasi ini. Oke. 1, 2, dan 3 gosok-gosokan. Oke. Semakin kamu menggosok-gosokkan telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan kamu, entah kenapa wangi tersebut semakin lama masuk ke sekitaran hidung kamu dan alirkan relaksasi tersebut, wangi tersebut ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, siapapun yang bertanya nanti sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3. Oke. Sebetulnya punya bisnis apa, Wangi? Sebenarnya saya punya bisnis pakaian dalam, Mas. Pakaian dalam gimana? Iya, lingerie gitu, Mas. Buat baju dinas gitu deh, Mas, kalau bahasa zaman sekarang. Oh, kamu punya toko apa gimana? Enggak punya toko. Sebenarnya tuh Jualannya saya di mana? jualannya di media sosial, Mas. Media sosial. Terus pelanggannya? Kebanyakan tuh pelanggan saya sebenarnya laki-laki. Lah, Ya, laki-laki yang beli buat dipakai apa gimana sih? bukan laki-lakinya. Ya buat istrinya atau buat pacarnya atau buat selingkuhannya. Oh, usahanya laris? Laris dong, laris banget, Mas. Soalnya tuh saya tuh punya layanan khusus, Mas. COD. COD? Hah? Cash on delivery? Bukan. Apa COD? Cobain orangnya dulu. Sistemnya gimana sih sistemnya? Ya jadi tuh sistemnya tuh saya ketemuan, Mas. Abis ketemuan tuh saya pakai kan lingerie-nya. Terus mereka pilih dulu nih lingerie-nya. Abis itu saya pakai biar ada kesan pertama gitu loh. Gimana istrinya kalau misalnya nyobain lingerie ini yang dipilihin sama laki-laki itu. Oke, terus? Lo pakai tuh yang dia pilih, yang mereka pilih? Di depan laki-laki itu? Iyalah. Di mana itu? Ya pakai. Jadi kalau misalnya mereka udah lihat, terus ngerasain bahannya, terus misalnya nggak cocok juga tuh mereka bisa tuker, Mas. Tapi tuh Mas kalau misalnya setiap kayak ganti model lagi lingerie-nya, ya satu lingerie kalau dipakein di saya kena 75.000. Oh gitu. Itu kena exchange pasti, Mas. Oh biaya exchange-nya ada? Adalah. Oh jadi mereka nggak bisa main gonta-ganti aja gitu? Iyalah. Terus mereka beli? Ya belilah harus. Apalagi lingerie yang paling murah nih yang saya jual tuh cuma 850.000. Terus paling mahal tuh 2 jutaan gitu lah, Mas. Mahal juga ya? Padahal mah, Mas, modalnya tuh nggak segitu. Belinya di mana lo barangnya? Murah banget harganya tuh, murah banget. Saya belinya tuh di pasar pagi, Mas. Kalau saya mau beliin buat istri saya gimana? Ya bisa lah, Mas. Nanti Mas tinggal bilang aja sama saya pas di belakang nanti. Mau yang mana, Mas? Lagi banyak bawa tuh. Ada di ruang ganti. Ada apa aja? Ada leopard, ada zebra, ada macan. Ya udah bangun aja, Bi, bangunin bahaya, Bi. Tahu aja. Ya. Oke, Wangi. Sekarang saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula dengan kesadaran normal kamu seutuhnya. Iya. 1, 2, dan 3. Itu nggak gua lo diem lo. Ruli. Bro, gimana bro? Ngelihat fakta-fakta dari dua wanita tadi lo kira-kira masih tertarik nggak kira-kira Rul? Ya saya sih masih mau lanjut Mas Uya. Hah? Karena Lanjut? Iya. Karena yang terpenting menurut saya, ya, karena yang terpenting menurut saya dia bisa menerima saya apa adanya kan. Terus? Untuk masalah kerjaan mah nggak terlalu penting buat saya. Oh iya gitu? Iya. Nggak penting? Nggak penting. Ya nggak apa-apa lah.
Tapi Mas Uya, karena wanita-wanita ini mau jujur ya, Hah? saya juga mau jujur Mas Uya. Oh gimana? Jadi sebenarnya saya di sini bukan mau cari jodoh Mas Uya. Hah? Saya di sini mau cariin istri buat papa saya Mas Uya. Papa saya ada di sana, saya panggil Mas, papa saya dulu Mas Uya. Tuh, ini bukan lo yang mau nyari jodoh. Bukan saya, papa saya mau nyari. Tanya dulu orangnya mau nggak? Aduh nggak deh mas. Hah? Nggak suka om. Kalau itu bapak lu gimana? Mas Uya. Sakit kayaknya Mas Uya. Ini yang orang kaya tadi nih, Gor. Iya Mas. Papa saya ini baik Mas Uya, dia tuh tajir, punya apartemen di mana-mana Mas Uya. Dan cewek-cewek pasti nanti dia bakal hidupnya sejahtera Mas Uya. Lu udah nggak punya istri nih? Ah ini Mas Uya, tapi sebenarnya papa saya udah menikah 2 kali Mas Uya. Nah, diam dulu. Bentar. Jadi mama saya yang pertama itu meninggal 5 tahun yang lalu Mas Uya, karena sakit kanker Mas Uya. Oke. Yang kedua, istri keduanya ada Mas Uya, istri mudanya dia baru nikah setahun yang lalu Mas Uya sama papa saya. Terus sekarang masih punya istri? Masih. Ngapain lu cari lagi? Mau dimadu. Istri papa saya itu dia jahat banget sama papa saya Mas Uya. Dia nggak sayang sama papa saya Mas Uya. Gimana? Dia nih, papa saya kayak gini dia nggak sayang, dia nggak peduli sama papa saya. Dia cuma mau duit papa saya doang Mas Uya. Terus ini bapak nih ini kenapa, Pak? Dia merin doang. Apa? Habis jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di proyek lantai 2, Mas. Proyek lantai 2. Iya, di Bekasi. Coba, Gor. Walaupun mukanya ini nggak meyakinkan Mas Uya, tapi dia kelihatannya kaya, ini berlian. Saya beneran ya? Saya beneran. Oke. Bapak namanya siapa? Pak Ferry, Mas. Pak Ferry? Iya. Tapi gitu Pak Ferry bener Pak? Iya, Mas. Bahwa istri Bapak yang baru ini nggak ngurusin Bapak? Nggak ngurusin saya, Mas. Saya kan udah nyerahin semuanya Mas sama dia, Mas. Udah beli kalung, udah beli emas, bahkan saya beli mobil. Itu pun nggak ngurusin saya. Iya, beberapa bulan ini sikapnya berubah, Mas. Dia cuek aja sama saya, bahkan dia WA sendirian, nelpon ngumpet-ngumpet sama saya. Dan juga dia nggak pernah tidur sekamar sama saya, Mas. Udah nggak pernah tidur sekamar lagi? Iya, Mas. Mau nggak Pak Ferry nih? Wangi mana nih? Wangi sama anaknya sih. Nggak mau sama Pak Ferry? Gak suka. Gue gak suka nyata. Dari lo aja. Ya Pak, sorry Pak. Pada nggak mau nih Pak. Ih mas, sungguh saya mau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mungkin aku dibeliin kapal pesiar sama ceraiin istrinya yang kedua. Untuk masalah perceraian nanti saya ngurus sampai benar-benar mereka cerai. Bener ya? Kalian tinggal terima perut-perut aja nanti, gampang. Jadi langsung pengurus perceraian? Langsung lagi Mas Uya. Oke. Ya. Pak ini istrinya, gila ya mas. Udah tenang. Apaan sih kamu? Sini loh. Sini. Kak. Orang. Sini nggak? Kenapa, Kak? Kak, kita cari istri. Soalnya dia nggak bener, Kak. Dia Gak cuma... bener gimana? Mesti ngomongnya aja. Lo cuma mau rotin martabak papa gua kan? Gue tahu. Tunggu sebentar. Aduh, Sini. masalah keluarga. Ini siapa? Saya itu anaknya Pak Ferry, kakaknya dia. Kakak tiri? Iya, enggak bukan dong anak kandung dong. Oh. Nah ini itu teman saya. Nah mama tirinya saya sama Ruli. Jadi Bapak Ferry nikah dengan teman anak Bapak? Dia tuh baik mas. Pilihan saya tuh harus tenang mas. Kalau milihin istri buat papa saya, nggak mungkin saya milihin sembarangan. Tapi teman kamu sendiri, seumur sama kamu nih. Ya, yang penting dia baik, bisa ngurusin papa saya. Tapi dia nggak ngurusin, katanya coba cerita Pak Ferry. Bohong. Pak, nggak bisa gitu dong pak. Aku udah pilih yang terbaik. Dia cuma mau uang bapak. Diam. Dengerin ya. Jujur aja lo istri muda. Ini masalah keluarga jadi dibalik. Jadi aku nggak tahu apa-apa. Dengerin Bapak. Ya, silakan Pak, ngomong Pak. Dengerin Bapak. Ini teman kamu kan? Iya. Ini nggak pernah ngurusin Bapak. Tahu nggak? Apa sih? Aku Diam kamu. Pura-pura baik kamu depan orang. Apaan sih kamu? Pere. Nggak pernah ngurusin Bapak ini, tahu nggak? Tahu kamu? maksudnya apa nih? Gue selama ini ngurusin bapak lu kok. Oke. Iya dari mana? Tenang. Kita punya bukti. Itu tanya papa sendiri. Diam! Buta aja kalian. Bapak setahun ini bahagia nggak? Saya terus terang aja mas ya. Ya. Saya nggak pernah bahagia dengan dia. Kenapa Pak? Kalau saya ajak tidur mas,
malah dia nyuruh saya kamar mandi, Mas. Itu kan istri saya. Kalau saya tidur, masa disuruh pakai sabun aja, Mas? Ke kamar mandi. Pegang lo, udah dapet hartanya juga. Gue selama ini ngurusin bapak. Kamu jangan lihat alasan. Lu berdua jangan harap ya bisa jadi istrinya suami gue. Dia udah punya Dia udah mau cerai. Dia udah mau. nggak bisa. Dia udah suka sama bapak. Ya, kan kita udah tahu dia. Lu jangan lihat fisiknya doang dong. Coba. Iya, Mas Uya. Apa yang digoreng dari Ruli nih? Saya ingin mengecek bagaimana dengan keluarga mereka semua. Boleh saya minta satu alat-alat saya? Andi bisa joget dulu, Mayana? Oh, nggak bisa. Ini susu milk berarti ya? Iya, Sumik. Saya ingin coba kamera agak lebih maju lagi. Kamera? Sama mereka Oh, maju semua? pas Keluarga pas- ini ada 4 orang berarti ya? Ya, saya menggunakan media susu dan pewarna, Ya. di mana pewarna ini menyimbolkan bapaknya. Bapaknya ini. Ya, terus ini adalah istrinya, Melisa ya? ya Melisa dan satunya. Yang ini Ruli anaknya. Iya, Ini bener-bener seperti membentuk lukisan ya? iya Mas Uya. Dan saya ingin menyerapnya melalui pas saya. Apakah ada reaksi apa enggak? Hah? Loh. Jadi warnanya dia itu seakan-akan dia bergerak dan menyimbolkan satu persatu. Dominannya terlihat dari anaknya. Dominannya Ruli ya? Iya, di sini saya membaca. Ruli dan yang merah nih? Iya Mas Uya. Istrinya sekali. berarti ya? Iya. Saya membaca keluarga ini penuh dengan drama, kepura-puraan dan akal busuk. Terlihat dari elemen-elemen warna yang bercampur secara acak dan tak menentu. Jadi sebenarnya di dalam keluarganya itu penuh dengan pura-pura dan busuk sekali. Tapi kalau bapaknya diam saja nih ya? Diam saja. Justru yang menjadi perhatian adalah anaknya dan istrinya. Istrinya. Coba lihat ya. Menarik ya. Jadi seperti ini tuh. Iya. Dan selalu reaksi masih selalu keluar dari Merah warna dan merah kuning. nih dan kuning ya. Iya Mas Uya. Jadi warna merah dan kuning ini justru yang pengaruhnya negatif ya. Iya benar. Dan biru justru yang lebih diam ya. Dia lebih diam. Jadi Lebih tenang ya? seakan-akan biru ini dikendalikan sama warna merah dan kuning. Jadi biru lebih tenang kelihatannya. Iya. Yang merah dan yang kuning yang lebih kelihatan bereaksi ya. Iya benar. Jahat nih berarti kesannya. Jahat sekali Mas Uya. Oh, berarti Mas Tigor ngira saya jahat dong? Serang langsung. Saya kan membaca. Baca apaan? Itu baca air. Dah. Wah, dia ngira saya tahu dari mana. Oke, coba Ruli kita relaksasi deh. Tuh lihat deh. Kalau kita lihat masih Baca susu. pengaruh ada di Masih, kolaborasi terus. antara merah dan kuning lihat. Iya. Tuh. Tuh, selalu ada begitu tuh. Tuh. Iya. Kelihatannya adik dan kakak ini saling mencari keuntungan di sini. Adik dan kakak sedang mencari keuntungan. Sementara Iya. biru tenang-tenang aja ya. Tenang-tenang saja. Oh iya. Oke. Ruli, coba Ruli. Oke. Ketahuan apaan? Itu palsu. Orang pakai pewarna murahan. Ngambil banget loh. Dia relaksasi aja Kamu matanya. kalau nggak ngerasa salah, diem aja. Masa percaya sama gini-ginian sih, Kak? Ah, gak jelas banget. Oke, Ruli, tenang dulu, atur nafasnya, relax dulu, tenang. Oke, sekarang kamu lihat jam di depan mata kamu secara perlahan. Kamu fokus terhadap pergerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan. Dan biarkan membuat mata kamu lebih nyaman dan lebih rileks. Dan alirkan gelombang relaksasi yang kamu rasakan di sekitaran mata. Masuk ke sekitaran tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membuat kamu lebih nyaman dan lebih rileks. Dan nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan Ruli, jujur apa yang ada yang kamu sembunyikan nggak? Iya, Mas Uya. Saya bikin ayah saya kecelakaan, Mas Uya. Wah. Saat ayah lagi cek proyek di apartemen di Bekasi, kirain saya bakal mati, Mas Uya. Ternyata cuma luka-luka ringan doang, Mas Uya. Loh. Lo melakukan hal itu sama ayah lo kenapa? Soalnya saya mau semua harta milik ayah saya jatuh ke tangan saya, Mas Uya. Terus? Kalau ayah saya susah dibikin mati, Melisa doang cara satu-satunya, Mas Uya, untuk menguasai harta ayah, Mas Uya.
Jadi lo sama Melisa tuh maksudnya gak ngerti? Sama Ayah dan Melisa itu pernah membuat perjanjian Mas Uya. Jika ayah cerai sama Melisa, maka Melisa bakal dikasih 80% harta ayah Mas Uya. Oke. Jadi Makanya itu Mas Uya, saya selalu mencoba dan berusaha untuk mendapatkan hati si Melisa Mas Uya. dan terus berhasil nggak? Berhasil Mas Uya, akhirnya Melisa itu kepincut sama saya Mas Uya. Ih, ngaco enggak, Mas. Wah, gila. Habis pikir gue apa ya? Selama ini gue belain lo. Oke. Jadi gimana coba? Jadi intinya gimana maksudnya? Jadi misalkan kalau hari ini saya bisa bikin ayah saya cerai sama Melisa, saya akan segera nikah Mas Uya sama Melisa Mas Uya. Dan saya jadi kaya Mas Uya. Jadi ada perjanjian kalau ayah kamu bercerai sama Melisa, dia dapat harta. Dan kamu dapat harta dari ayah kamu. Iya benar Mas Uya. Oke. Bibi, sadarin Bi, ini benar-benar keterlaluan nih. Oke, Ruli, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan... Gak ada otak. Apa lagi Kak? Kenapa? Ada apa? Ada apa sih? Kenapa Pak? Kenapa sama kamu ya? Apaan? Ada apa ini Pak? Ini ada apa Pak? Kenapa? Kamu yang bikin aku sengsara begini ya? Enggak Pak, enggak, bukan saya, enggak mungkin saya. Oh diam loh, diam. Bukan saya Pak, diam Pak. Kenapa? Diam loh. Udah, berhenti. Cukup yuk marah-marahnya. Ada apa Pak? Ya. Saya nggak tahu apa-apa, ada apa? Mas, gini aja mas. Ya gimana? Saya mau istri saya direlaksasi lagi mas. Relaksasi. Relaksasi lagi mas. Ayo Melisa. Saya minta pintu dan Melisa. Sini enggak. Saya cek kamu. Ini kenapa Pak? Ini kenapa? Duduk dulu, Melisa. Duduk. Enggak kamu semua. Fisik lo. Pak, saya nggak ngapa-ngapain. Bapak kenapa Pak? Saya nggak diintip Pak. Justru saya bantuin istri. Oke, nyender dulu, nyender. Oke, tutup matanya sebentar. Oke, nanti pada hitungan ketiga, buka matanya. Tapi pas buka mata, masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, buka matanya. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, fokus terhadap suara saya dan biarkan suara saya membimbing kamu, menggiring kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan suara saya membuat kamu lebih tenang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi dan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Apa?